Kedua, membentuk sumber daya manusia yang melayani profesional dan terpercaya. Selamat pagi, mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak Ibu, acara kami mulai. Perkenalkan, nama saya Salsabila, pembawa acara Kamis Belajar, Kamis Webinar. Sebelumnya saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk bisa mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Dan saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa melakukan presensi di LMS PPSDM dengan password 2416. Saya ulangi dengan password 2416. Pagi hari makan kelapa. Rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini sedang berjumpa di acara yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga hari ini semuanya sehat, bahagia, dan semoga webinar hari ini dapat banyak membawa manfaat. Saya ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta karena sudah setia hadir di acara webinar hari ini yang bertema pengelolaan dan pemetaan informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang series yang kedua dengan subtema penyediaan IGT berkualitas melalui SIPetik dan geoportal IGT pertanahan dan ruang. Kepada yang terhormat, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Bapak Insinyur R. Agus Wahyudi Kushendarto, MNSC, yang kami hormati, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial, Ibu Dr. Randa Lin Rosalina, MM, Ketua Laboratorium Gematika dan Perencanaan Universitas Diponegoro, Bapak Dr. Anang Wahyu Sejati, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Bapak Mulyadi ST MAPP SC PhD, Surveyor Pemetaan Muda, Ibu Leli Murofaah ST, dan para hadirin serta peserta webinar yang berbahagia. Bapak Ibu, webinar hari ini akan berakhir pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dimohon kepada Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, dipersilakan untuk bisa on cam. Baik, kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Dan slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sesi dokumentasi telah selesai. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk bisa melakukan presensi di LMS PPSDM dengan password 2416. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali rangkaian acara hari ini, kita akan dengarkan bersama sambutan oleh Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Bapak Insinyur R. Agus Wahyudi Kushendarto, MNSC. Dengan hormat kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk acara di pagi hari ini. Para narasumber yang kami hormati, ada Bu Lin Rosalina, Kepala Pusat Pemetaan Integrasi Tematik, kemudian Pak Mulyadi, Pengelolaan Data dan Informasi Jatim, kemudian ada Pak Nang Ketua Lab
Geomatika dan Perencanaan Universitas Diponegoro, dan juga Mbak Leli Moropaah, moderator pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentu saja kepada para peserta Kamis Webinar Kamis Belajar. Selamat datang di seri kedua webinar tematik series. Kali ini tentang penyediaan IGT berkualitas melalui Sipetik dan Geoportal IGT Tanahan dan Ruang. Di seri 1 kita telah menyampaikan tentang Permen 1 tahun 2023 tentang penyelenggaraan informasi geospasial tematik pertahanan dan ruang. Dan di sesi kedua ini kita akan mencoba sedikit lebih dalam terkait dengan substansi penyiapan data yang berkualitas dan siap untuk berbagi pakai. Nah, pelaksanaannya ini dilakukan melalui Geoportal IGT dan juga aplikasi Sipetik. Nah, Geoportal IGT ini merupakan sistem informasi yang kemudian kita berdasarkan kepada tadi landasan hukumnya ada di Perpres 23 2021 dan juga Satu Data Indonesia di Perpres 39 2019 yang intinya kita kondisikan sesuai dengan apa yang menjadi tusi Kementerian ATR BPN. Ada 4 pilar di situ, ada land tenure, ada land use, kemudian land value, land development, yang keempat pilar ini disupport, didukung oleh land information. Nah, data terkait dengan informasi geospasial tematik ini menjadi bagian dari land information ini. Nah, kemudian dengan adanya Permen 1 tahun 2023 yang ada dalam skema unit produksi, unit pengelolaan, unit penyebarluasan, yang intinya adalah kemudian bagaimana data yang kita punya ini nantinya bisa bermanfaat bagi siapapun, terutama untuk selain internal juga untuk eksternal, ada kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan juga untuk masyarakat secara umum, dari investor dan seterusnya. Nah, nanti di Geoportal IGT ini kita sudah melaksanakan dari 38 tema yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR BPN. Ini sudah dilaksanakan 27 tema untuk kompilasi. Dan kemudian dari 27 tema kompilasi, kita mempunyai 18 tema yang sudah terintegrasi. Nah, dari konsep pengelolaan ini nantinya, kita harapkan semuanya sudah memenuhi persyaratan. Ada 12 elemen atau komponen yang harus dipenuhi dalam spesifikasi standar data. Nah, yang kita harapkan 12 komponen ini nantinya terpenuhi sehingga kembali tadi bahwa tidak hanya output tapi outcome, pemanfaatan bagi pihak internal dan eksternal itu bisa dilaksanakan. Nah, di dalam Geoportal ini nantinya kita sempurnakan, ada proses sinkronisasi, kemudian ada kompilasi, ada integrasi, dan kemudian apa yang dilakukan melalui proses kompilasi dan integrasi, ini nantinya ada beberapa contoh terkait dengan mana data yang sudah memenuhi kompilasi, mana yang kemudian belum memenuhi kompilasi, belum memenuhi integrasi, dan nantinya kita juga akan melengkapi dengan fitur-fitur yang lain terkait dengan overlay. Kemudian nanti ada fitur yang terkait dengan integrasi UMS, kemudian juga terkait dengan penyiapan tematik derivatif. Jadi di sini 38 tema yang kita punyai, yang ada di ATRBPN, itu bisa saling dikombinasikan atau juga bisa
dikembangkan. Tidak hanya terkait dengan tema dasar saja, tetapi mungkin bisa dibuatkan dalam format-format tematik kuantitatif yang lainnya. Kemudian selain itu juga ada advanced filtering. Ini mungkin nanti terkait dengan kebutuhan pihak ketiga, customer. Misalnya ada seseorang yang mempunyai modal dan dia ingin membutuhkan informasi terkait dengan lokasi yang cocok atau tepat sesuai yang dia butuhkan. Misalnya dia ingin bikin warung kopi, modal yang dia punya, kemudian dia coba mencari lokasi yang cocok. Apakah kemudian nanti dari data yang kita punya terkait dengan luas bidang tanah yang dibutuhkan, harga tanahnya berapa, kemudian mungkin dia membutuhkan kepastian hak, apakah dia ingin yang sudah sertifikat atau belum, kemudian lokasinya, apakah cukup yang di jalan dengan lebar 1 sampai 2 meter atau mungkin harus di pinggir jalan besar yang lebarnya lebih dari 4 meter, dan dia kemudian nanti akan memasukkan data-data tersebut, dan kita di ATR BPN dengan data pertanahan yang kita punya bisa kemudian menyiapkan data-data tersebut, bidang-bidang tanah mana saja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh investor. Ini mungkin salah satu pemanfaatan dari advanced filtering dari pengembangan nanti geoportal IGTPR. Nah, selain meningkatkan kualitas data melalui geoportal IGTPR, kita juga mencoba mengembangkan SIPETIK, Sistem Informasi Pemetaan Tematik. Nah, di SIPETIK ini sebenarnya kita sudah mengembangkan dari sejak ada 2019 gitu ya. Nah, kita coba kembangkan ke versi-versi berikutnya. Dan di 2024 kita akan siapkan versi 5, di mana versi 5 ini tentunya akan lebih lengkap dan lebih apa ya, lebih bermanfaat untuk digunakan terutama untuk data-data tematik, mulai dari tahap perencanaannya, dari akuisisi datanya, kemudian pemeriksaan data, integrasi data, yang kemudian nanti setiap data yang masuk melalui SIPETIK akan kita hubungkan dengan geoportal IGTPR tadi, sehingga langsung bisa melalui proses kompilasi. Kemudian juga masuk ke dalam proses integrasi, sehingga kemudian apabila datanya itu sudah terstandar dan sudah clear and clean, maka kemudian data IGT tadi bisa langsung dimanfaatkan oleh seluruh teman-teman yang ada, baik di pusat, di Kanwil, ataupun di daerah, dalam konteks data yang terstandar. Dan juga kemudian pada saat setelah data yang clear and clean ini kita kirimkan ke Pusdatin, maka oleh Pusdatin selaku pesan akan bisa diberbagi pakaikan ke eksternal, bisa kementerian lembaga melalui BIG, kemudian nanti di kebijakan satu peta, terus pemerintah daerah juga demikian, ini juga bisa diakses melalui peta. Terus kemudian melalui Bumi ATR BPN, masyarakat bisa membuka data-data yang ada di situ, data pertanahan apa saja yang di situ. Kemudian nanti kita akan coba kembangkan lagi data pertanahan yang gratis dan data pertanahan yang sifatnya berbayar melalui proses layanan. Nah, ini ke depan kita akan siapkan itu, dan untuk SIPETIK ini yang kita harapkan nanti ada atau dapat digunakan oleh masyarakat umum setelah kita launching di Play Store. Kita mengharapkan ada pemetaan tematik partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat secara umum. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka, misalnya ada masyarakat atau desa yang menginginkan tema-tema tertentu, kita mengharapkan SIPETIK ini juga bisa dimanfaatkan sebagai instrumen untuk akuisisi data. Itu gambaran secara umumnya. Mungkin itu saja terkait dari saya.
setelah pengantar saya nanti mungkin ada sedikit video teaser itu terkait dengan tematik, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengantar nanti teman-teman semuanya akan lebih mendalami lagi materi-materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Terima kasih, sekian dari saya. Salam tematik untuk masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.